Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vitalis Binedi, NIM 517061111080. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai uh, tugas final dari mata kuliah JIT, Just in Time. Adapun judul yang saya ambil yaitu usulan perbaikan tata letak fasilitas lantai produksi dengan metode Systematic Layout Planning atau biasa disingkat SLP di PT DDS. Pendahuluan, dalam perkembangan dunia industri, permintaan akan produk bahan mineral selalu meningkat dengan berbagai latar belakang fungsi. Namun kualitas terbaik dan tepat waktu mengharuskan sistem produksi yang dijalankan memiliki kemampuan fleksibel, produktif, efektif, dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan merencanakan fasilitas produksi, menata urutan aliran proses, atau dengan menata ulang fasilitas produksi yang sudah ada. Pengaturan tata letak di PT DDS saat ini belum mengikuti kaidah tata letak area produksi yang sesuai dengan proses produksi. Hal ini dapat dilihat dari jarak suatu ruang produksi yang masih berjauhan serta adanya aliran material yang berpotongan, sehingga terjadi suatu arus bolak-balik yang berdampak pada ongkos material handling. Analisis layout produksi yang dilakukan berdasarkan hasil jarak perpindahan material terpendek dan ongkos material handling terkecil. Tujuan dari penelitian ini selain mempelajari berbagai aktivitas, fasilitas pendukung dan tata letak produksi yang ada pada bagian lantai produksi serta dapat merekomendasikan suatu rancangan tata letak area produksi yang baru terkait dengan optimalisasi yang diperoleh dari segi jarak tempuh, aliran material, dan ongkos material handling dengan menggunakan metode SLP, yaitu Systematic Layout Planning. Perancangan layout menggunakan metode System Layout Planning atau SLP dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut berbagai macam problem antara lain yaitu produksi, transportasi, pergudangan, supporting service, perakitan, dan aktivitas-aktivitas perkantoran lainnya. Permasalahan. Untuk permasalahan yang terjadi di PT DDS yaitu terdapat aliran material yang belum tepat atau berpotongan sehingga menyebabkan waktu proses produksi menjadi lebih lama sehingga menghambat target produksi yang sudah ada. Pada penelitian ini juga diharapkan akan meningkatkan waktu proses produksi dan tidak ada lagi aliran proses yang berpotongan. Berdasarkan informasi yang didapat dari perusahaan didapatkan hasil. Berikut ini adalah data jumlah perpindahan material per bulan pada PT DDS. Yang pertama, dari A ke B, alat angkutnya hoist, volume produk ke DEF tujuan 240, freight atau freight per bulan 44, jaraknya 1100 meter, waktu perpindahan 55 menit. Next-nya bisa dilihat di tabel. Kemudian biaya perpindahan material. Yang pertama, jenis alat angkut. OMH menggunakan alat angkut hoist dengan OHM yaitu Rp946.72.000 per meter.
Next-nya bisa dilihat di tabel. Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, diketahui ada 7 perpindahan material dan beberapa diantaranya ada yang jaraknya sangat jauh sehingga waktu produksi menjadi lebih lama. Dan jika dihitung dengan biaya perpindahan material per meter didapatkan hasil yang belum efektif dan efisien. Maka pada penelitian ini juga dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap rancangan tata letak awal lantai produksi dengan mencari alternatif perbaikan tata letak fasilitas lantai produksi agar jumlah jarak antara departemen dapat dikurangi sehingga waktu dan biaya produksi menjadi lebih optimal yang memberikan peningkatan kinerja pada proses produksi. Metodologi. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah dengan melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan di PT DDS yang menjadi objek penelitian. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di area produksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode systematic layout planning. Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi aliran material. Pada tahap ini, melakukan identifikasi aliran material yang terjadi antara stasiun kerja. Data yang digunakan untuk mengetahui aliran perpindahan material yang terjadi antara stasiun kerja untuk mengetahui aliran material dari bahan baku hingga produk jadi. Kemudian yang kedua, perhitungan jarak. Yang ketiga, perancangan layout. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh dalam perancangan layout, ini lanjutannya tadi, yang ketiga. Kemudian ini dibagi lagi menjadi ada 4 bagian. Yang pertama ada Activity Relationship ARC, kemudian ada worksheet setelah ARC, kemudian ada Activity Relationship Diagram atau ARD, kemudian yang keempat ada pembuatan alternatif layout. Landasan teori. Menurut pendapat Purnomo 2004, tujuan perancangan tata letak fasilitas yaitu memenuhi kapasitas produksi dan kebutuhan kualitas dengan cara paling ekonomis melalui pengaturan dan koordinasi yang efektif dari fasilitas fisik. Adapun secara rinci, beberapa tujuan perancangan tata letak fasilitas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan area yang ada. Kemudian yang kedua, pemakaian mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi lebih besar. Yang ketiga, meminimumkan material handling. Kemudian yang keempat, mengurangi waktu dan mengurangi kemacetan dan kesimpang siuran. Kemudian yang kelima, memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi tenaga kerja. Kemudian yang keenam, mempersingkat proses manufaktur. Yang ketujuh, mengurangi persediaan setelah jadi. Dan yang kedelapan, mempermudah aktivitas supervisi lebih spesifik lagi. Suatu tata letak yang baik akan dapat memberikan keuntungan dalam sistem produksi. Next, setelah mengetahui tujuan dari perancangan tata letak fasilitas, kemudian melakukan kegiatan pemindahan bahan yang merupakan kegiatan yang membutuhkan biaya dan ikut mempengaruhi struktur biaya produksi, sehingga perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta perbaikan agar tujuan keinginan pemindahan bahan itu sendiri dapat tercapai. Yaitu yang pertama, bisa kita lihat, yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian yang kedua, mengurangi limbah buangan atau waste. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kondisi area kerja. Dan yang keempat, memperbaiki distribusi material dalam hal memperbaiki distribusi material. Dan yang kelima, mengurangi biaya dan ini adalah hasil dan pembahasan
Yang pertama, analisis layout awal. Ya, jadi ini adalah layout awal dari hasil analisis layout awal didapatkan dari blok layout yang ada pada lantai produksi di PT DDS. Nice, ya, permasalahan yang terjadi pada PT DDS ini terdapat diagram aliran material yang berpotong sehingga menyebabkan keterlambatan proses produksi. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, di sini ada dari gudang bahan baku, kemudian yang menuju ke stasiun kerja pemotongan, ini bertabrakan dengan stasiun kerja pengecetan sama gudang bahan baku. Jadi ini bertabrakan. Jadi ini yang akan kita perbaiki nanti. Nah, jadi koordinat antara departemen, contoh jarak perpindahan dari A ke B, koordinat A yang mana dalam kurung X titik koma Y sama dengan 7,5 banding 16,6. Ini saya lihat koordinat antar departemen. Jarak perpindahan A ke B 7,5 dikurang 20 plus 16,5 dikurang 16,5. Ini dapatkan hasil untuk skala 1 berbanding 200 yaitu 25 meter. Ongkos material handling untuk setiap kali pengangkutan ditentukan berdasarkan ongkos per meter gerak, di mana di dalam ongkos tersebut sudah dipertimbangkan biaya tenaga kerja, biaya alat angkut, dan biaya depresiasi alat. Next. Nah, ini adalah tabel menunjukkan bahwa total biaya yang keluar untuk material handling dalam 1 bulan yaitu Rp2.424.579. Prosit biaya perpindahan material terbesar dengan jarak antara A ke B sebesar Rp1.041.329. Sedangkan untuk alat angkut troli dengan jarak terjauh dari F ke G, ini ya dari F ke G, yaitu Rp444.493. Nah, ini diagram ARC. ARC atau Activity Relationship Set. Digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara aktivitas yang terjadi pada setiap area. Di sini ada gudang bahan baku, ada SK pemotongan, SK pembuatan, ada SK pengelasan putar, ada SK perakitan, ada SK pengecatan, dan gudang produk jadi. Oke, setelah membuat ARC, selanjutnya dilakukan pembuatan worksheet yang ditunjukkan pada lembar kerja yang mempermudah membaca hubungan antara aktivitas saling berkaitan. Ya, jadi ini ada simbolnya A, E, I, O, U, X. Ini deskripsinya bisa dilihat pada tabel. Kemudian di sini worksheet activity-nya ada di sini. Bisa kita lihat tabel. Lanjut, pembuatan ARD berdasarkan tingkat kedekatan ARC, maka diperoleh ARD berikut ini. Ya, jadi ini adalah gambar dari ARD usulan yang pertama, yang mana sini kita dari gudang bahan baku langsung ke stasiun kerja, kemudian dari gudang bahan baku juga langsung masuk ke stasiun perakitan. Ini juga dari gudang bahan baku kita bisa masuk ke gudang produk jadi. Jadi ini tidak ada saling tabrak-menabrak, tidak ada. Jadi ini usulannya lumayan bagus. Kemudian ini usulan yang kedua, berdasarkan gambar ini usulannya
ARD 1 memperbaiki kekurangan yang ada di tata letak awal, yaitu sistem kerja pembuatan dibuat berdekatan dengan stasiun kerja pemotongan, dan pengelasan putar stasiun kerja pengecatan dibuat berdasarkan dengan gudang produk jadi. Hal ini memungkinkan pengurangan jarak perpindahan material. Nah, jadi ini adalah analisis layout usulan. Ini usulan pertama dan usulan 2. Dari pengolahan data dapat 2 alternatif layout usulan untuk lantai produksi di PT DDS. Adapun 2 alternatif ya layout usulan dapat dilihat pada gambar ini ya. Bisa dilihat. Next, jarak antara area alternatif letak usulan pertama dan ini adalah jarak alternatif area aktivitas tata letak usulan yang kedua. Dari 2 alternatif di atas, usulan yang sudah dihitung jarak dan waktu perpindahan selanjutnya akan dianalisis tingkat efisiensi dari jarak perpindahan dan efisiensi material handling cost sehingga akan didapat efisiensi yang optimal. Adapun hasil perpindahan jarak dan material handling cost pada masing-masing layout alternatif dapat dilihat pada tabel di atas itu ya. Nah, di sini jadi ini adalah OMH per bulan tata letak usulan yang pertama. Tabel di atas menunjukkan bahwa total biaya yang keluar untuk material handling pada tata letak usulan yang pertama yaitu di bulan 1 bulan pertama yaitu sebesar Rp1.687.295. OMH ya. Ini adalah OMH per bulan tata letak untuk usulan yang kedua. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa total biaya yang keluar untuk material handling pada tata letak usulan 2 ini dapat 1 bulan yaitu sebesar Rp1.630.896. Kemudian ini adalah untuk evaluasi tata letak. Usulan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tata letak usulan, maka akan disajikan pada tabel bawah ini ya. Ini adalah perbandingan tata letak awal dan tata letak usulan. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa diketahui total jarak dan biaya perpindahan material terendah adalah pada tata letak usulan 2 yang memiliki total jarak material handling yaitu 18783.6 meter dan total OMH per bulan yaitu Rp1.630.896. Dengan demikian didapatkan efisiensi biaya sebesar 32% dari tata letak awal. Kesimpulan, ya jadi dari keseluruhan berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, hasil dari observasi yang telah saya lakukan di PT ini, bahwa layout usulan yang 1 dan 2 yang dihasilkan telah mempertimbangkan aliran material, hubungan keterkaitan ruangan, kebutuhan ruangan dan ruang yang tersedia sehingga jarak tempuh yang dihasilkan pada layout usulan menjadi kecil dan dapat meminimalisir ongkos material handling, OMH, dan hasil rancangan tata letak yang diusulkan yaitu layout alternatif yang kedua tadi karena meminimalisasi ongkos material handling yaitu 18.783.6 meter dan total OMH per bulan yaitu Rp1.896.96. Dengan demikian didapatkan efisiensi biaya sebesar 32% dari tata letak awal. Oke. Mungkin itu saja dari presentasi dari tugas final untuk mata kuliah Just in Time ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.